Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa dalam kuliah perdana kita, yaitu kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 4 PKN STAN. Saya Beni Iswaril Sirat, ya, dan saya berdoa semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti perkuliahan ini, yaitu kuliah bab 1, sebuah tinjauan menyeluruh Sistem Informasi Akuntansi. Dalam kuliah kali ini kita akan bahas sistem informasi akuntansi secara umum. Pertama, kita mulai dari definisi. Apa itu sistem? Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ini menurut Rumni dan Steinbar. Ya, jadi sebuah sistem itu berarti di dalamnya ada subsistem. Ada komponen-komponen yang saling terkait, yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya sebuah perguruan tinggi. Di dalamnya ada departemen-departemennya. Jadi ada sistem perguruan tinggi, lalu ada subsistem, yaitu departemen-departemen yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana dengan accounting information system? Jadi accounting information system atau sistem informasi akuntansi menurut Steinbar itu adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Jadi perhatikan, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu apa? Yaitu memproses data ya untuk menghasilkan informasi yang informasi itu digunakan oleh para pembuat keputusan ya. Sedangkan dalam definisi yang lain ya, sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah subsistem tertentu dari sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang terkait dengan aspek keuangan dari sebuah kejadian bisnis. Kalau kita tarik kesimpulan, intinya bahwasanya yang namanya sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah subsistem yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan menjadi sebuah informasi bagi para pembuat keputusan. Perlu dipahami karakter sebuah sistem dan subsistem yang memang sengaja didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi subsistem itu adalah bagian dari sistem yang besar dari sebuah organisasi yang itu didesain untuk mencapai satu atau beberapa tujuan organisasi. Subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya itu saling berinteraksi, saling berhubungan. Setiap perubahan subsistem akan berpengaruh kepada subsistem yang lain. Konflik tujuan atau goal konflik itu bisa terjadi kapan? Yaitu jika satu subsistem atau komponen dia bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan subsistem lainnya atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan goal congruent ya, atau keselarasan tujuan terjadi ketika seluruh subsistem atau komponen bertindak dengan memperhatikan kontribusi terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi subsistem-subsistem ini harusnya itu selaras antara subsistem 1 dengan subsistem 2 untuk mencapai tujuan yang besar yaitu tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sebuah sistem informasi ya dia mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi ada data-data yang dikumpulkan dan diolah, lalu data-data tersebut setelah diolah menjadi sebuah informasi. Jadi, apa bedanya data dengan informasi? Kalau data itu adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Contoh, ketika terjadi transaksi penjualan, maka dicatatlah dalam jurnal penjualan. Tanggal berapa terjadi, jumlahnya berapa. Ini adalah data. Ini adalah fakta yang dikumpulkan. Lalu data-data tersebut dikumpulkan dan diolah hingga menjadi laporan keuangan. Maka laporan keuangan inilah yang disebut sebagai informasi. Jadi, informasi itu adalah data yang telah dikelola
dan diproses hingga memberikan arti dan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi paham ya, apa itu data dan apa itu informasi. Kalau kita ingin membangun sebuah sistem informasi, kita harus paham nilai dari sebuah informasi. Atau nilai sebuah informasi itu manfaat yang kita akan peroleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Atau manfaat dikurangi biaya yang harus kita keluarkan. Benefit dikurangi dengan cost-nya. Itulah nilai dari sebuah informasi. Apa saja manfaat informasi itu? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, memperbaiki keputusan. Yang ketiga, memperbaiki perencanaan. Yang keempat, memperbaiki penjadwalan aktivitas. Contoh sederhana, misalnya kita punya toko swalayan. Kita akan stok kurma ya menjelang bulan Ramadan. Tapi seberapa banyak kurma yang akan kita stok? Ya, kita sudah tahu nggak kira-kira penjualannya itu seberapa? Nah, ini kan ketidakpastian. Nah, kalau kita landaskan kepada data atau kita landaskan kepada informasi, ya, dan kita bisa melakukan prediksi, maka ketidakpastian ini bisa kita reduksi, bisa kita kurangi. Sehingga misalnya nih ya, kita bisa mengolah data 3 tahun ke belakang. Lalu dari 3 tahun ke belakang itu, kita bisa melakukan prediksi penjualan kurma di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Nah, dengan prediksi ini, ketidakpastian itu bisa direduksi. Ini adalah manfaat dari sebuah informasi. Nah, dari situ juga kita bisa memperbaiki keputusan, memperbaiki perencanaan, dan juga bisa memperbaiki penjadwalan aktivitas. Jadi itu adalah manfaat dari informasi. Sedangkan biaya atau cost dari informasi itu adalah waktu dan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Apa saja yang membuat informasi itu dinyatakan bermanfaat atau berguna? Ya, 1, relevan. Relevan ini maksudnya ya dia memang betul-betul bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Yaitu sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya tentang manfaat sebuah informasi, yaitu mengurangi ketidakpastian, memperbaiki keputusan, memperbaiki perencanaan, dan memperbaiki penjadwalan. Lalu yang kedua, reliable. Ya, jadi yang kedua ini akurat, ya, atau tepat, atau informasi itu bebas dari kesalahan. Yang ketiga, komplit atau lengkap, di mana informasi itu ada bagian-bagian pentingnya, dan bagian-bagian pentingnya ini tidak boleh dihilangkan dari sebuah informasi, ya, sehingga sebuah kejadian atau aktivitas yang diukur itu bisa ditinjau secara lengkap. Ya. Lalu yang keempat, timely atau tepat waktu. Jadi informasi yang tersedia itu pada waktu yang tepat, atau informasi itu tidak basi. Ya. Kenapa? Kalau informasi itu sudah lewat waktunya, seringkali tidak bermanfaat. Ya. Kenapa? Sudah basi. Ya. Lalu yang kelima, ya, understandable. Jadi maksudnya dapat dipahami. Jadi jangan sampai informasi itu sulit untuk dibaca, sulit untuk dimengerti, dan tidak jelas. Jadi yang namanya informasi ya bermanfaat, berguna, ya itu dia harus dapat dimengerti dan jelas. Lalu yang keenam ya verifiable atau dapat diverifikasi. Jadi informasi itu walau dikeluarkan oleh dua pihak yang ahli dan independen itu tetap sama, ya. Tidak hasilnya berbeda, itu namanya dapat diverifikasi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, dapat diakses. Jadi pengguna itu dapat mengakses informasi itu saat dibutuhkan dalam format yang bisa digunakan oleh pengguna. Setiap organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu dibuat, informasi apa yang diperlukan.
Pengumpulan informasi ini melekat pada proses bisnis dalam organisasi. Contoh dalam hal ini, misalnya, ya, proses bisnisnya apa? Proses bisnisnya menjual barang dagangan. Ya, dari menjual barang dagangan ini, key decision-nya apa? Ya, atau kunci keputusannya itu apa? Yaitu margin keuntungan. Jadi kita mau di harga berapa menjual barang, markup-nya seberapa. Lalu information need-nya apa? Ya, kebutuhan informasinya apa? Ya, yaitu laporan laba rugi sementara. Ya, maksudnya begini. Ya, kalau kita bicara tentang keputusan, apakah kita akan menaikkan harga, ya, atau harganya sudah cukup, ya, maka kita harus melihat laporan laba rugi, ya. Kalau kita lihat laporan laba rugi, posisinya seperti apa saat ini? Apakah untung atau rugi? Kalau rugi, maka mungkin akan ada keputusan menaikkan harga, ya, markup percentage, ya. Jadi disitulah kebutuhan akan informasi. Kita bisa mengambil keputusan dari informasi yang disajikan. Contoh kedua misalnya, proses bisnisnya adalah mempekerjakan dan melatih pegawai. Ya, ketika kita ingin merekrut pegawai, ya, di sana ada decision. Decisionnya apa? Apakah kita membutuhkan pegawai dengan pengalaman? Nah, apa yang kita butuhkan informasinya? Informasi tentang job description. Ya, job description-nya seperti apa? Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan apakah dibutuhkan pengalaman, ya. Lalu contoh yang ketiga adalah akuisisi modal, ya. Ya, kita butuh keputusan, ya, seberapa banyak modal yang akan kita akuisisi. Nah, ini tentu kita membutuhkan cash flow. Dari cash flow itu kita bisa mengetahui seberapa banyak, ya, modal yang kita inginkan untuk masuk ke perusahaan kita. Di penjelasan sebelumnya, kita sudah sebut proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah aktivitas dan tugas. Jadi contohnya misalnya ya, proses bisnis financing, ya, atau proses bisnis keuangan, proses bisnis revenue, proses bisnis pendapatan, proses bisnis expenditure, proses bisnis pengeluaran, proses bisnis production, proses bisnis human resource. Ini adalah sebuah aktivitas dan tugas yang dilakukan oleh orang, ya, bisa juga nanti ada komputer di sana atau ada mesin, ya, yang semuanya itu tugas-tugas itu, aktivitas-aktivitas itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk memahami proses bisnis dalam sebuah organisasi, ya, kita harus memahami juga tentang aktivitas-aktivitas apa sih yang terdapat dalam sebuah organisasi. Nah, contoh di sini transaksi. Apa sih transaksi itu? Transaksi itu adalah perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Nah, aktivitas-aktivitas itu menghasilkan data. Lalu data-datanya diproses menjadi sebuah output, menjadi sebuah informasi. Ini yang disebut dengan istilah transaction processing atau proses transaksi. Nah, transaksi-transaksi itu jumlahnya sangat banyak, berkali-kali dilakukan. Dan transaksi-transaksi itu dia bersifat give-get exchange. Maksudnya apa? Perusahaan mengeluarkan uang gitu ya, dan perusahaan menerima inventory dari supplier, atau perusahaan mengeluarkan uang untuk gaji gitu misalnya, dan perusahaan mendapatkan manfaat, yaitu berupa jasa dari buruh.
Setelah kita menganalisis apa saja aktivitas bisnis di dalam sebuah organisasi, atau tadi kita sudah bahas yaitu ada transaksi ya, yang transaksi itu banyak ya, berkali-kali ya, sering ya, atau kita sebut dengan istilah di mana transaksi itu saling mempertukarkan ya, give get exchange ya, yang terjadi dalam sebuah organisasi bisnis. Maka dari aktivitas-aktivitas tersebut itu dapat dikelompokkan pada 5 siklus proses bisnis atau 5 siklus transaksi. Apa itu? Yaitu yang pertama siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus produksi, yang keempat siklus sumber daya manusia atau penggajian, yang kelima siklus keuangan. Untuk lebih memperjelas 5 siklus tadi ya, mari kita lihat gambar ini. Jadi di sini ada 5 siklus, yaitu financing cycle ya, atau siklus keuangan atau pembiayaan. Lalu ada human resource payroll cycle, ada expenditure cycle, ada production cycle, dan revenue cycle. Di dalam cycle-cycle itu di dalamnya ada transaksi-transaksi. Ya, yang transaksi itu give get exchange ya. Jadi perusahaan ngasih apa gitu ya, dia mendapatkan apa. Jadi misalnya nih, perusahaan dia mengeluarkan cash untuk membeli barang, maka dia akan mendapatkan inventory, dia akan mendapatkan barang dagangan. Misalnya juga perusahaan itu membayar pekerja. Ya, lalu pekerja bekerja dan perusahaan itu mendapatkan manfaat dari pekerja, yaitu berupa jasa. Dalam siklus itu semuanya menghasilkan data, ya. Financing cycle itu menghasilkan data, human resource payroll cycle itu juga menghasilkan data, expenditure cycle itu juga menghasilkan data, terus production cycle menghasilkan data, revenue cycle juga menghasilkan data. Jadi dari transaksi-transaksi itu semua menghasilkan data dan semua datanya masuk ke general ledger dan reporting system. Dari situlah akan menghasilkan sebuah informasi. Semua data-data itu diolah menjadi sebuah informasi di mana informasi itu akan sangat berguna bagi para pengambil keputusan. Lalu berikutnya ini adalah penjelasan tentang apa sih sebenarnya akuntansi dan SIA itu ya, atau sistem informasi akuntansi itu. Nah, kalau kita pahami tentang definisi akuntansi itu kan adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi informasi. Ya. Jadi yang namanya akuntansi itu adalah bahasa dari dunia bisnis ya. Jadi mulai dari identifikasi sampai jadi informasi ya. Sedangkan sistem informasi akuntansi itu adalah alat untuk menyajikan informasi. Ya, di sana kalau kita perhatikan, kita bisa melihat di mana akuntansi yang merupakan proses mulai dari identifikasi data sampai jadi laporan keuangan, sampai jadi informasi. Nah, SIA, sistem informasi akuntansi, yaitu juga begitu. Dia sebuah sistem untuk memproses data-data keuangan menjadi sebuah informasi atau menjadi laporan keuangan. Maka kita bisa menyatakan bahwa akuntansi itu adalah sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu orang yang menggunakan sistem, yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data, 3 data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya, 4 perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, yang kelima infrastruktur teknologi informasi yang meliputi komputer, perangkat periferal atau perangkat tambahan komputer, dan perangkat jaringan komunikasi.
Dan yang terakhir, yang keenam adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. 6 komponen tersebut ya, yaitu komponen sistem informasi akuntansi itu memenuhi 3 fungsi bisnis penting ya, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data, mengubah data menjadi informasi, dan memberikan pengendalian yang memadai. Bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik, dia dapat menambah nilai untuk organisasi, yaitu dengan 1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin, sehingga operator akan bisa dikasih tahu sesegera mungkin ketika kinerjanya berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu untuk menjaga kualitas produk, ya, mengurangi limbah dan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya misalnya informasi yang tepat waktu membuat pendekatan, kalau kita menggunakan pendekatan manufaktur just in time, itu menjadi memungkinkan. Karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku. Lalu yang ketiga itu bisa berbagi pengetahuan atau improve sharing knowledge ya. Jadi berbagi pengetahuan dan keahlian ya, di mana dengan berbagi pengetahuan dan keahlian ini dapat meningkatkan operasi ya dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan ya. Contohnya ya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung misalnya mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan. Jadi si pelanggan itu bisa mengakses ini persediaannya ada apa tidak ya, dan dia bisa langsung melakukan entry pesanan penjualan ya. Tentu ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari rantai pasokan. Lalu yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Jadi sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat itu dapat melindungi atau membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Dan yang terakhir, yang keenam adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan itu adalah hal yang sangat penting dan ini akan dibahas secara detail pada bagian berikutnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya SIA ini bisa memberikan nilai kepada organisasi, yaitu dengan meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu bagaimana meningkatkan pengambilan keputusan ini? Yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, bahwasanya SIA itu dapat mengidentifikasi sesuatu yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya, misalnya ada laporan biaya dengan varian yang sangat besar. Ya, ini akan menstimulus manajemen ya untuk segera melakukan tindakan, bisa melakukan tindakan korektif ya jika dibutuhkan. Lalu yang kedua, SIA ini juga menyajikan informasi-informasi yang menjadi alternatif ya dari implementasi dari sebuah keputusan ya, misalnya ya SIA ini memberikan informasi-informasi sebelumnya, alternatif pilihan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ya itu mengurangi ketidakpastian ya, ini mungkin contohnya sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang keempat ya, SIA ini bisa memberikan umpan balik yang bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan mencoba strategi pemasaran tertentu dan informasi yang dikumpulkan mengidentifikasikan bahwasanya itu tidak berhasil, perusahaan dapat menggunakan informasi untuk memilih strategi pemasaran yang lain. Ya, jadi kalau sebelumnya itu pernah dilakukan dan gagal, ya mungkin ya manajemen itu bisa menggunakan informasi itu ya untuk tidak lagi menggunakan strategi itu tapi menggunakan strategi yang lain ya.
Lalu yang terakhir, ya SIA ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ya, sehingga dengan informasi yang akurat dan tepat waktu itu, ya, itu bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Contohnya misalnya, ya, Walmart ya yang memiliki database yang sangat besar yang berisi informasi mendetail mengenai transaksi penjualan pada setiap tokonya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk apa? Untuk mengoptimalkan jumlah setiap produk yang disimpan pada setiap toko. Ya. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai atau value chain yang terdiri atas 5 aktivitas utama atau primary activities yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan. Jadi kalau aktivitas utama ini dia secara langsung memberikan nilai kepada pelanggan. Apa itu? 1. Logistis inbound, yaitu terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Kalau contohnya misalnya produsen mobil, maka dia menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Lalu yang kedua, operasi. Ya, adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya, aktivitas jalur perakitan yang mengkonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Ya. Lalu yang ketiga misalnya, logistik outbound adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil. Ya, yang keempat, pemasaran dan penjualan adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima, yang terakhir, adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya, termasuk pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Jadi ini adalah primary activities atau aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah support activities atau aktivitas pendukung, di mana memungkinkan dengan aktivitas pendukung ini dilakukannya 5 aktivitas utama. Jadi aktivitas pendukung ini yang membuat aktivitas utama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum. Ya. Lalu yang kedua, sumber daya manusia, yaitu aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga, teknologi, yaitu aktivitas meningkatkan barang atau jasa, contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang teknologi informasi dan desain produk. Dan yang terakhir adalah pembelian, yaitu merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Pada gambar ini menunjukkan ada 3 faktor yang mempengaruhi desain dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, strategi bisnis. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi.